وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah salat maghrib, al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Masih dalam penjelasan hadits yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Iya. Ada beberapa penjelasan dari penulis hafizahullah yang telah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala qala wa yu'maru bi arba'i kalimat. ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتاب أربع كلمات يكتب كتابة خاصة بهذا الجنين وهناك كتابة عامة لجميع الخلق وهذه في اللوح المحفوظ أما هذه فهي كتابة خاصة لكل جنين وهي منقولة من لوح المحفوظ وليست كتابة جديدة. Baik. Disebutkan dalam hadits wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan. Ini kalimat-kalimat harus dipahami ya. Ketika kalimatnya wa yu'maru diperintahkan, itu maksudnya sudah dipahami siapa yang memerintahkan. Dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa diperintahkan? Kepada malaikat yang mencatat takdir di alam rahim. Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk mencatat 4 perkara. Thumma ba'da nafkhi ar-ruhi fihi wa yu'maru al-malak bi katbi 4 kalimat. Setelah ditiupkan ruh ke dalam rahim, kemudian malaikat diperintahkan untuk menulis dari 4 kalimat. Yaktubu kitabatan khassatan bihadha al-janin, yaitu malaikat itu menulis sebuah tulisan khusus untuk janin yang berada di dalam rahim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh sekaligus menuliskan sebuah takdir khusus untuk si janin. Bukan takdir semua alam semesta, tidak. Tapi maksudnya dituliskan takdir khusus untuk si janin. Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang perbuatannya, apakah dia bahagia ataukah sengsara. Hanya untuk janin saja yang dituliskan takdirnya. Jelas ya? Itu maksud daripada ucapan penulis hafizahullah ta'ala. Wa hunaka kitabatun 'ammatun li jami'il khalq, dan di sana juga ada penulisan. Ada penulisan takdir yang sifatnya umum yang dituliskan semua takdir makhluk. Sudah kita sebutkan ini adalah penulisan di Lauhi al-Mahfuz. Baik, wa hadhihi fil Lauhil Mahfuz, amma hadhihi fa hiya kitabatun khassatan li kulli janin. Adapun penulisan ini, penulisan di alam rahim itu khusus untuk si janin. Janin yang tumbuh di sebuah rahim, iya. Ketika dia sudah melewati fase-fase yang telah disebutkan, dituliskanlah takdir untuknya. Iya. Wa hiya manqulatun minal lauhi al-mahfuz wa laysat kitabatan jadidah. Dan takdir yang dituliskan untuk si janin
Perhatikan di sini. Takdir yang dituliskan untuk si janin itu adalah takdir yang tertulis dinukil, diambil dari takdir yang tertulis dari Lauhil Mahfuz. Jadi sebenarnya tidak ada takdir yang baru. Maksudnya tidak ada malaikat ketika menuliskan takdir untuk si janin, bukan penulisan takdir baru, bukan, tapi adalah tulisan yang diambil dari Lauhil Mahfuz. Sampai sini paham? Jadi malaikat hanya sekedar menukilkan saja, dia menukilkan tentang apa yang akan terjadi tentang si janin tersebut. Dan itu takdir yang tertulis untuk si janin diambil dari Lauhil Mahfuz. Allah kirimkan kepada malaikat untuk menuliskan takdirnya. Jelas ya? Dan ditegaskan di sini bukan takdir baru. Bukan penulisan takdir baru, tapi dia adalah penulisan takdir yang diambil dari Lauhil Mahfuz. Iya. Walaysat kitabatan jadidah, dan ini bukan penulisan takdir yang baru. Iya. Baik, lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala qala bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun aw sa'id fala yakhruju rizqu an hadhihi alkitabah laysa lil insan illa ma kutiba lah wa la ya'khudhu min al umr fid dunya illa ma kutiba lahu min al umr wa la ya'malu syai'an min khairin aw syarrin illa bimujabi ma kutiba alaihi wa huwa muyassarul lah fala yakunu syaqiyan aw sa'idan illa bihasabi ma kutiba lahu fil lauhil mahfuz wa fi batni ummih. Baik. Kemudian dikatakan dalam hadis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskan tentang apa? Rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah berbahagia ataukah sengsara. Ini yang ditulis untuk si janin. Baik. Fala yakhruju ar-rizqu an hadhihi al-kitabah. Maka rezeki itu tidak akan pernah meleset dari tulisan takdir tadi. Ketika malaikat sudah menuliskan takdirnya untuk si janin, rezekinya, maka rezekinya si janin tadi tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah meleset dari apa yang telah digariskan oleh malaikat. Tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah keluar dari apa yang telah dituliskan oleh malaikat tentang takdirnya. Iya. Hadis seperti ini kalau seandainya senantiasa kita pelajari, akan membuat hati itu semakin tenang dalam mencari yang namanya rezeki. Berapapun yang didapatkan, dia akan tenang hatinya. Sebab yang namanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Iya. Dan rezeki kata para ulama tidak ada yang tertukar. Iya. Sebagaimana seorang dia lari dari kematian, maka demikian pula rezeki tersebut akan mendapati kita. Sejauh apapun kita lari dari rezeki, maka rezeki akan menjemput kita. Layaknya seperti seorang kita itu menjauh dari kematian, maka kematian itu akan menjemput kita. Bagaimanapun kondisinya kita, dimanapun kita berada. Memang kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu di mana kita. Itu hebatnya ya. Jadi subhanallah, kita kalau sudah belajar hadis seperti ini harusnya membuat kehidupan itu semakin berwarna. Tidak mudah galau, tidak mudah sedih, tidak mudah berkeluh kesah tentang sebuah rizki yang ternyata sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa bersedih? Tapi silahkan bersedih. Bukan artinya tidak boleh bersedih ketika seorang tidak mendapatkan rezeki. Bukan mendapatkan rezeki ya, tapi kurang mendapatkan rezeki. Jangan bersedih. Kalaupun bersedih silahkan, tapi jangan berlarut-larut. Sebab semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sampai urusan rezeki Allah sudah tanggung. Sampai urusan apa yang kita kerjakan di hari esok, apakah bahagia ataukah sengsara, ataukah menangis ataukah tertawa, sudah dicatatkan oleh Allah. Iya. Kemudian berikutnya, walaysa lil insani illa ma kutibalah. Dan manusia tidak akan mendapatkan bagian. Ini perhatikan, saya terjemahkan bagaimana ya. Saya terjemahkan di situ, walaysa lil insani illa ma kutibalah. Terjemahan yang tepatnya, bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan jatah rezeki kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Kecuali
apa yang telah dituliskan untuknya. Jadi bagaimanapun seorang itu berusaha mencari rezeki, mencari harta, mencari kedudukan, rezekinya akan didapatkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lebih, tidak akan berkurang. Tidak lebih, tidak berkurang. Iya. Makanya seorang kalau sadar tentang hadis ini, dia tidak akan pernah bersombong ketika mendapatkan rezeki yang banyak. Eh? Dia tidak akan pernah menyandarkan rezeki itu dari pangkat dan jabatannya. Oh, saya mendapatkan rezeki yang banyak ini karena saya punya pangkat dan jabatan. Jangan salah paham. Itu pangkat dan jabatan hanya sekedar sebab saja. Sebab. Iya. Tapi yang sebenarnya mendatangkan rezeki itu sampai ke rumah kalian, sampai di tangan kalian, Allah yang mendatangkannya. Adapun pangkat jabatan dan yang lainnya itu sebab saja. Tapi jangan sekali-kali seorang ketika mendapatkan rezeki, lantas dia sandarkan rezeki itu kepada sebab tadi. Jabatannya, pangkatnya, kehebatannya, kecerdasannya, kepandaiannya. Bukan. Jangan sandarkan kepada itu. Sebab itu semuanya hanya sekedar apa? Sebab saja. Iya. Jadi apa namanya? Subhanallah, tentang rezeki ini harus seringkali kita edukasikan kepada orang-orang awam yang banyak sekali mereka yang tersibukkan untuk mencari rezeki sehingga mereka meninggalkan zat yang memberikan rezeki. Kan begitu ya? Mereka sibuk banting tulang, peras keringat, bercucuran keringat siang malam pagi sore, dari hari ketemu hari, dari pagi ketemu pagi. Yang mereka pikirkan hanyalah untuk mencari rezeki. Mereka tersibukkan, mereka habiskan waktu mereka untuk mencari rezeki kata mereka. Padahal dengan mencari rezekinya mereka, tidak sedikit mereka melupakan zat yang memberikan rezeki. Iya. Mereka lupakan zat yang memberikan rezeki. Karena saking sibuknya mencari apa? Rezeki, subhanallah. Ini kira-kira mencari apa ini? Cari rezeki kah atau cari dosa? Iya. Cari rezeki kah atau sedang diperbudak oleh dunia? Sebab banyak-banyak orang mengatakan saya sedang mencari rezeki, padahal sebenarnya bukan cari rezeki mereka itu. Tapi hakikatnya mereka sedang diperbudak oleh dunia. Tapi bahasanya sedang mencari rezeki. Iya. Sehingga untuk kumpul sama keluarga, silaturahim, berbakti sama orang tua, kumpul dengan mereka, katanya tidak punya waktu. Dengan alasan apa? Mencari rezeki. Ini bukan mencari rezeki namanya. Ini namanya sudah diperbudak oleh dunia. Cuma tidak sadar mereka. Iya. Bagaimanapun seorang itu mencari rezeki, tidak akan didapatkan kecuali apa yang telah digariskan untuknya. Sudah, dia ditakdirkan oleh Allah, iya, mendapatkan rezeki hari ini misalnya 1 juta, sudah itu saja. Itu rezekinya, tidak bertambah, tidak berkurang. Iya. Jangan lagi ada berpikir, oh kalau seandainya saya lebih hebat lagi, saya tambah saya tambah pekerjaanku mungkin akan lebih bertambah lagi pendapatan. Oh jangan, sudah itu rezekimu. Jauh-jauh hari Allah sudah tetapkan rezekimu, engkau akan mendapatkan hari ini 1 juta, sudah itu. Jangan lagi berpikir, oh kalau seandainya saya begini akan bertambah. Tidak, cuma itu rezekimu. Dan itulah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya, wala ya'khudhu minal umri fid dunya illa ma kutiba lahu minal umri. Iya. Jadi beliau membahasakan ya, Syekh Shalih Al-Fauzan membahasakan tentang umur, bahwasanya umur itu juga merupakan rezeki. Dan seorang tidak akan hidup di dunia, tidak akan mengambil jatah umurnya di dunia ini kecuali apa yang telah digariskan, ditentukan untuknya. Berapa lama dia hidup di dunia, itulah yang akan ditentukan. Itulah ketentuannya. Iya. Yang jadi masalahnya sekarang kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia itu. Berapa jatah kita hidup di dunia, kita tidak tahu. Itu yang jadi masalah. Kan begitu ya? Iya. Sabar dulu.
Baik. Seorang muslim atau seorang manusia, kata beliau, tidak akan mengambil dari umurnya, tidak akan mengambil usianya, jatahnya hidup di dunia, kecuali apa yang telah dituliskan untuknya dari usia tersebut. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada si fulan hidup di dunia sebatas 30 tahun, cuma itu jatahnya. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau seandainya Allah takdirkan si fulan hidupnya di dunia sekedar mungkin 40 tahun, 45, 43, sudah itu jatahnya. Itu yang digariskan oleh Allah, itu yang telah Allah takdirkan untuknya. Nah, setelah kita pahami ini, bahwa yang namanya seorang muslim, seorang manusia tidak akan menambah usianya, menambah jatah hidupnya di dunia. Iya. Maka sekarang kita bersiapkan dari sekarang itu. Persiapkan hal-hal yang bisa kita bawa setelah kematian. Sebab yang namanya jatah hidup di dunia itu kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia. Apakah bisa sampai tua, ataukah mungkin besok, ataukah pekan depan, ataukah bulan depan. Subhanallah ya. Sesuatu perkara yang selama ini kita takutkan, namun ternyata kita merasa nyaman, merasa tenang dengannya. Padahal kematian itu bukanlah yang masalah di kematiannya, tapi yang masalah itu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Iya. Makanya ada sebuah ungkapan dari salah seorang penyair. Iya. Law kana al-mautu rahatan li kulli hayyin. Iya. Atau lakana al-mautu rahatan li kulli hayyin. Walakin idza mitna bu'itna wa nus'alu an syai'in wa nus'alu an kulli syai'in idza bu'ithna. Iya. Berkata salah seorang penyair, apabila seorang di dunia itu dibiarkan begitu saja, lakana al-mautu rahatan li kulli hayyin. Iya. Maka sungguh kematian tersebut akan menjadi tempat peristirahatan bagi setiap mereka yang hidup. Iya. Akan tetapi kata beliau, walakin idza mitna bu'ithna, akan tetapi seorang ketika meninggal pasti akan dibangkitkan. Iya. Wa nus'alu an kulli syai'in. Iya. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatunya setelah dibangkitkan. Itu yang jadi masalah. Kematian tidak ada apa-apanya kematian itu. Dan itu bukan jadi masalah. Yang jadi masalah itu tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Itu yang jadi masalah. Tentang azab kubur, tentang padang mahsyar, tentang timbangan, tentang neraka, tentang surga. Itu yang mengerikan. Iya. Itu yang mengerikan. Dan tentunya kehidupan di akhirat tidak sama dengan kehidupan di dunia ya. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Seorang hidup di dunia beraneka ragam. Ada yang sampai tua renta, ada yang umurnya masih muda sudah meninggal. Adapun di akhirat beribu-ribu tahun lamanya, ribuan tahun. Wallah, ribuan tahun. Iya. Dan ujungnya cuma dua, surga atau neraka. Nah, surga selama-lamanya, neraka selama-lamanya. Ini nih, jangan sampai akhirat kita korbankan untuk hanya karena perkara dunia ini. Jangan sampai dikorbankan negeri abadi kehidupan yang sebenarnya hanya karena untuk urusan dunia ini. Ini sebentar sekali ini. Yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat yang merupakan tujuan kita. Maka harusnya kita korbankan segala urusan dunia untuk menggapai akhirat. Jangan dibalik. Mengorbankan segala urusan akhirat untuk mendapatkan dunia. Jangan dibalik ya. Sebab dunia ini sifatnya sementara dan fata morgana. Akan hilang, akan pergi. Ditinggalkan semuanya. Tinggal akhirat yang akan kita tuju. Iya. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, "Wala ya'malu syai'an min khairin aw syarrin illa bimujabi ma kutiba alaih." Dan seorang manusia tidak akan beramal sesuatu apapun dari kebaikan atau kejelekan kecuali tentang apa yang dituliskan untuknya. Maksudnya
ketika hamba tersebut ditakdirkan sebagai penghuni surga, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya mengerjakan amalan penduduk surga, diberikan kemudahan. Maka bersyukur ketika Anda mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan kebaikan, itu artinya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada Anda. Tapi jangan bersombong. Oh, alhamdulillah Allah sudah berikan kemudahan kepada saya bermajelis ilmu, menghafalkan Al-Quran. Jangan bersombong. Itu betul tanda kebaikan. Tanda kebaikan fungsinya untuk disyukuri, bukan untuk kita bersombong. Iya. Jangan pula kita merendahkan orang lain yang belum mendapatkan kebaikan itu. Oh, mereka ini yang tidak bermajelis ilmu, belum mengenal sunnah, kita rendahkan mereka. Jangan. Betul kita diberikan kemudahan untuk menerima kebaikan, mengenal sunnah, bermajelis ilmu, itu tanda kebaikan. Tapi tanda kebaikan ini disyukuri. Sebab banyak juga orang-orang yang diberikan kebaikan seperti ini, di akhir hidupnya apa? Di akhir hidupnya kebaikan tersebut dicabut oleh Allah sehingga dia mendapatkan su'il khatimah. Kan begitu? Jadi seorang hamba ketika dia sadari tentang dirinya, diberikan kemudahan untuk mengerjakan dari berbagai kebaikan, syukuri. Jangan merendahkan orang lain, sebab kita belajar bukan untuk merendahkan, tapi kita belajar agar supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan bukan merendahkan orang lain. Jadi sampai di sini. Nah, sebaliknya juga ketika kita melihat diri kita, ternyata lebih mudah untuk mengerjakan perbuatan dosa. Harusnya kita waspada di situ. Oh, ini jangan-jangan tanda keburukan, tanda begini. Segera bertobat, segera perbaiki, segera muhasabah. Itu maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan surga dan neraka ada penduduk-penduduknya. Dan diberikan tanda-tandanya. Siapa yang menjadi penghuni surga, diberikan tanda-tandanya. Apa tandanya? Ya, mereka diberikan kemudahan untuk mengerjakan amalan soleh. Iya. Dan mereka penghuni neraka juga diberikan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Mereka akan diberikan kemudahan. Tapi kemudahannya bukan kebaikan, kemudahan untuk mengerjakan perbuatan dosa. Mudah dia untuk mengerjakan perbuatan dosa. Berzina, meninggalkan salat, prostitusi, pembegalan, mengambil harta ini, dimudahkan bagi dia. Tapi untuk mengerjakan kebaikan sulit. Baca Quran terasa sulit. Salat malam terasa sulit. Salat duha tidak bisa. Sulit bagi dia. Ayo waspada. Itu tanda kejelekan. Segera muhasabah, segera introspeksi, segera perbanyak taubat, segera perbanyak istighfar. Sebab itu merupakan tanda penghuni neraka itu. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan, wa huwa muyassarun lah, dan setiap hamba itu akan dimudahkan tentang apa dia diciptakan. Anda diciptakan sebagai penghuni neraka, Anda pun akan diberikan kemudahan untuk mengerjakan amalan penghuni neraka. Anda diciptakan sebagai penghuni surga, maka Anda akan diberikan kemudahan mengerjakan kebaikan yang dengannya Anda akan diwafatkan dengan kebaikan tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian fala yakunu syaqiyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakunu syaqiyan aw sa'idan illa bihasabi ma kutiba lahu fil lauhil mahfuz wa fi batni ummihi. Maka seorang manusia dia tidak akan celaka atau berbahagia kecuali tergantung dengan apa yang dia dituliskan dalam takdirnya. Iya. Manusia celaka atau berbahagia itu semua tergantung dengan apa yang dituliskan pada takdirnya di lauhil mahfuz. Tergantung dari situ. Tapi betul memang takdir itu rahasia. Betul takdir itu rahasia. Tapi untuk mendapatkan takdir yang baik, diberikan solusinya. Kan begitu? Diberikan solusinya. Anda harus berikhtiar. Anda harus bekerja. Anda harus menempuh sebab-sebab agar Anda mendapatkan takdir yang baik. Bukan artinya seorang ketika mengetahui takdir itu rahasia, kemudian bersandar kepada takdir, oh tidak benar juga. Takdir memang merupakan rahasia. Tapi Anda tempuh sebab-sebabnya. Untuk mendapatkan takdir yang baik, tempuh sebab-sebabnya. Jangan cuma bersandar kepada takdir. Oh, ini kan surga dan neraka ini sudah ditakdirkan semuanya. Kalau Allah takdirkan saya menjadi penghuni surga, Allah akan berikan kemudahan kepada saya. Tidak perlu saya salat. Ini salah. Itu namanya bersandar kepada takdir. Tidak boleh. Betul yang namanya takdir merupakan rahasia
Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali seorang itu bersandar kepada takdir. Tapi dia harus menempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana Anda tidak ingin dikategorikan sebagai penghuni neraka, maka Anda pun harus meninggalkan sebab-sebabnya. Demikian pula Anda ingin menjadi penghuni surga, tempuh sebab-sebabnya. Tempuh dari sebab-sebabnya. Jelas? Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى هذا كلام القضاء والقدر يجري على العباد والله جل وعلا قدر لكل أحد من الشقاوة والسعادة ما يكون العبد سببا فيه فإن فعل الخير يسره الله للخير وإن فعل الشر يسره الله للشر قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فيكون العبد سببا في سقائه أو سعادته بحسب أعماله ومقاصده والله تعالى يقدر على العبد بحسب ما يفعله العبد وما يقصده. Masya Allah. Ini penjelasan ya. Penjelasan yang ringkas dari penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang rahasia daripada takdir. Yang banyak di antara manusia salah paham tentang memaknai takdir tersebut. Nah, sekarang untuk penjelasannya pahami ini. Dari penjelasan penulis hafizahullah ta'ala. Kata beliau, "Hada qalamu al-qada'i wal qadar yajri 'ala al-'ibadi wallahu jalla wa 'ala qaddara li kulli ahadin min asy-syaqawati was-sa'adah ma yakunu al-'abdu sababan fihi." Ini adalah penulisan takdir. Kata beliau, ya Allah Subhanahu wa taala berlakukan atas setiap hamba-hambanya. Takdir adalah sebuah perkara yang sudah Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Baik manusia atau jin ataukah hewan-hewan, semuanya sudah ditentukan. Allah sudah berlakukan sunnahnya, yaitu adalah takdir. Iya. Qaddara li kulli ahadin minasyaqawati was-sa'adah. Allah telah tentukan. Allah telah takdirkan segala sesuatunya, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara. Ma yakunul 'abdu sababan fihi, yang mana hamba tersebut adalah menjadi sebabnya. Maksudnya hamba itu sendiri yang akan menjadi sebab apakah dia mendapatkan bahagia ataukah sengsara. Tinggal Anda memilihnya. Tinggal Anda yang memilih. Iya. Jelas ya? Fa in fa'ala khairan yassarahu Allahu lil khair. Jikalau hamba itu mengerjakan kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan akan mudahkan kepadanya untuk mengerjakan kebaikan. Tapi dengan catatan hamba tersebut dia kerjakan kebaikan dulu. Kalau sudah ada kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, insyaallah Allah pun akan bukakan pintu kemudahan baginya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi maksudnya di sini seorang itu untuk mendapatkan takdir yang baik harus ditempuh sebab-sebabnya juga, begitu maksudnya. Jelas ya? Jangan sama halnya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia seorang itu pasti tidak mau dikatakan sebagai orang miskin, kan begitu? Pasti setiap dari kita ingin hidup berkecukupan, atau seorang itu ingin dikatakan sebagai orang yang kaya. Nah, sebagaimana dalam urusan dunia, seorang ketika hendak menjadi orang yang kaya harus menempuh sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Bekerja, banyak berdoa, banyak tawakal, perbaiki nilai takwa, kalau perlu mencari gelar, kan begitu. Itu sebab-sebab semuanya yang mengantarkan seorang bisa menjadi kaya raya. Jelas? Tidak bisa seorang itu ingin menjadi kaya kemudian tidak menempuh sebab-sebabnya, tiduran di rumah, santai-santai di kursi rumahnya, tidak bisa. Harus menempuh sebabnya. Sama halnya juga dalam urusan agama, untuk mencapai kebahagiaan harus ditempuh sebab-sebabnya dengan cara apa? Mengerjakan kebaikan, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kemudahan untuk menggapai kebahagiaan tadi. Jelas ya? Nah, ini kebinasaan, kejelekan, itu semua ada sebab-sebabnya juga. Apa sebabnya? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu adalah sebab kebinasaan. Paham di sini? Jadi takdir yang baik, takdir yang buruk
semuanya ada sebab-sebabnya, tinggal kita kerjakan. Iya. Dari segala sebab-sebab tersebut. Baik. Kemudian wa in fa'ala syarra yassarahu Allahu lisyarr. Apabila hamba itu mengerjakan kejelekan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya mengerjakan kejelekan. Iya. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah ucapan yang sangat menarik ya. Beliau mengatakan, "Wa inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Wa inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha." Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pahala dari seorang mengerjakan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemudahan mengerjakan kebaikan setelahnya. Jadi seorang hamba ketika dia diberikan kemudahan untuk mengerjakan kebaikan setelahnya, itu artinya dia telah mendapatkan pahala dari kebaikan yang pernah dikerjakan sebelumnya. Paham sampai sini? Contoh begini. Seorang ketika mengerjakan salat maghrib berjamaah tadi, di antara pahala Allah berikan setelah hamba mengerjakan salat berjamaah maghrib tadi, diberikan pahala dalam bentuk dimudahkan mengerjakan kebaikan setelahnya. Jelas ya? Itu bentuk bentuk pahala. Ketika seorang mengerjakan kebaikan, Allah berikan kemudahan lagi melanjutkan kebaikan tersebut. Iya. Di waktu yang lain. Iya. Sama halnya kata beliau, wa min uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara hukuman dari seorang yang mengerjakan kejelekan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya mengerjakan kejelekan setelahnya. Iya. Dan itu perkara yang terjadi, kita saksikan. Biasanya kalau orang mabuk-mabukan, tidak mungkin cuma mabuk-mabukan itu. Tidak mungkin. Pasti ikut dengan zinanya, ikut dengan ucapan kotornya, ikut dengan segala macam perbuatan dosa yang dikerjakan. Itu akibat buruk daripada perbuatan dosa. Apa akibat buruknya? Apa dampak buruknya? Dia diberikan kelanjutan, diberikan kemudahan mengerjakan keburukan setelahnya. Dan cukuplah itu merupakan kebinasaan bagi seorang hamba. Cukuplah itu merupakan tanda kebinasaan bagi seorang hamba ketika Allah berikan kemudahan kepadanya untuk berbuat maksiat. Itu tanda kebinasaan sudah. Jelas sampai di sini? Sekarang kita lihat diri kita saja ya. Kita ada di posisi mana ini? Apakah kita tergolong sebagai orang yang diberikan kemudahan dalam mengerjakan amal saleh, ataukah sebaliknya? Diberikan kemudahan dalam mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Masya Allah, na'udzubillah. Iya. Baik. Berikutnya kata penulis, hafizahullah ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَالْقَدْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالسَّبَبُ مِنْ عِنْدِ الْعَبْدِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang dia memberi dan bertakwa, wasaddaqa bin husna, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna di sini banyak tafsiran ya, yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan al-husna adalah kalimat la ilaha illallah. Iya. Ada yang mengatakan al-husna adalah dia membenarkan surga. Banyak penafsiran disebutkan oleh ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Jadi kalau kita ambil sebagian tafsirannya, jadi boleh kita terjemahkan, adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan tentang kalimat la ilaha illallah. Tentang tafsiran ini, berarti ayat ini sekaligus sebagai dalil yang menunjukkan tentang kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang membenarkan maknanya, itu kalimat la ilaha illallah, pahalanya seperti yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan kemudahan untuk mengerjakan kebaikan seluruhnya. Iya. Kemudian ini ucapan menarik ya. Beliau mengatakan fal qadaru min indillahi. Takdir itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wassababu min indil abdi. Adapun sebab itu semuanya dari hamba-hamba itu. Takdir memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab itu datangnya dari siapa? Datangnya dari manusia sendiri. Mereka lah yang menentukan. Baik buruk takdir yang mereka dapatkan tergantung dari hamba itu sendiri. Karena mereka menjadi penentu. Sampai sini paham? Sekarang agar supaya kita pahami ya, ketika kita mendapatkan keburukan, jangan sekali-kali seorang itu menyandarkan keburukan tersebut kepada Allah. Jangan. Sebab ketika Anda mendapatkan keburukan, Anda lah yang menjadi sebab. Ketika mendapatkan keburukan, bukan Allah. Memang Allah menentukan keburukan, memang. Tapi Anda mendapatkan keburukan. Siapa yang menjadi sebab? Anda sendiri. Hah? Dan itulah yang Allah sebutkan dalam berbagai ayat. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida, kata Allah. Apa saja yang kalian dapatkan dari kebaikan? Coba lihat, ketika Allah sebutkan kebaikan, Allah sandarkan kepada dirinya. Itu artinya seorang hamba ketika mendapatkan kebaikan, jangan sekali-kali dia sandarkan kebaikan tersebut kepada dirinya, jangan. Tapi harusnya dia sandarkan kebaikan tersebut kepada Allah yang memberikan kebaikan. Itu adabnya. Kemudian Allah menyebutkan tentang keburukan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja menimpa diri kalian dari keburukan, musibah, malapetaka, kefakiran, apapun, maka itu semuanya kata Allah dari diri-diri kalian. Kebaikan Allah sebutkan kepada dirinya, Allah sandarkan kepada dirinya. Tapi tentang keburukan Allah sandarkan kepada manusia, karena memang mereka menjadi sebab. Mereka menjadi sebab. Ini merupakan faedah sangat luar biasa ya. Dari sini kita bisa bersikap yang benar ketika seorang mendapatkan musibah. Bagaimana sikapnya? Dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Tapi untuk kebaikan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat Isya. Kita cukupkan sambil di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita belum selesaikan dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan ayat yang dibawakan. Kita lanjutkan. Berkata penulis hafizahullah taala, فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فيكون العبد سببا في شقائه أو سعادته بحسب أعماله ومقاصده. Setelah beliau terangkan bahwa urusan takdir adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara sebab itu semuanya kembali kepada hamba itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang bakhil dan merasa sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna atau mendustakan kalimat la ilaha illallah, maka balasannya fasanuyassiruhu lil usra, kami akan berikan kemudahan untuknya dari berbagai perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dari berbagai kejelekan. Iya. Fayakunul 'abdu sababan, maka hamba itu sendirilah yang menjadi sebab dia mendapatkan kesengsaraan atau mendapatkan kebahagiaan. Artinya kebahagiaan, kesengsaraan itu semuanya di tangan hamba, hamba yang menentukannya. Betul Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, tapi untuk menentukan pilihan semuanya di tangan mereka. Hamba itu sendiri yang akan menentukan apakah dia akan mendapatkan kebaikan ataukah keburukan. Tinggal mereka tempuh sebab-sebabnya. Insyaallah taala Allah akan berikan sesuai dari apa yang dikerjakan oleh hamba itu sendiri. Iya. Baik. Maka hamba itu sendiri yang menjadi sebab
tentang kejelekannya atau kebahagiaannya, dan itu semuanya diberikan sesuai dengan amalannya dan maksud dan tujuannya. Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru 'ala al-'abdi bihasabi ma yaf'alu al-'abdu wa ma yaqsidu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada seorang hamba itu semuanya tergantung dari apa yang dikerjakan oleh hamba itu sendiri. Iya. Dan juga tergantung dari apa yang mereka maksudkan. Artinya ketika hamba mengerjakan salat, insyaallah taala Allah akan takdirkan hamba itu menjadi penghuni surga. Kan begitu maksudnya. Sebab yang namanya surga itu Allah sudah berikan ketentuannya, jalan-jalannya. Tinggal hamba menempuh sebab-sebabnya, insyaallah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sama halnya dengan neraka, Allah telah berikan jalan-jalannya, diberikan ketentuan-ketentuannya. Nah, jikalau hamba tersebut mereka sendiri yang menempuh jalan-jalan yang mengantarkan ke dalam neraka, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan mereka dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh hamba itu sendiri. Jelas sampai di sini? Baik. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وهذا هو الجمع بين الأمرين أن الأعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد والعبد سبب وذلك لأن المجنون وغير العاقل والمكره والناس لا يؤاخذ لأنه عن غير قصد وليس هذا من كسبه ولا من عمله إنما يؤاخذ البالغ العاقل المدرك لأنه هو الذي يجني على نفسه أو يجني لها فإما أن يجني لها خيرا وإما أن يجني عليها شرا. Baik. Dengan perkara ini kata beliau, seorang bisa menggabungkan antara dua perkara. Ini banyak-banyak manusia tersebut mereka tidak bisa memahami tentang perkara takdir sebagaimana mestinya. Maka di sini beliau simpulkan dua perkara. Digabungkan dua perkara yang dengannya seorang itu bisa menentukan dan bisa memahami takdir sebagaimana mestinya. Baik, apa itu? Kata beliau, annal a'mala biqadarillahi. Bahwasanya betul yang namanya amalan itu semuanya Allah yang mentakdirkan. Hamba berbuat ini, hamba berbuat itu, Allah yang mentakdirkan. Allah yang menciptakan, Allah yang menginginkan, Allah yang menghendakinya. Semua amalan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha bi fi'lil 'abdi, tapi perbuatan itu hamba yang mengerjakan. Agak sedikit rumit dipahami, tapi kalau sering dipelajari, sering disampaikan, sering didengarkan akan paham bahwa yang namanya amalan, siapa yang mentakdirkan, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi mengerjakan salat Isya. Siapa yang menentukan bahwasanya kita mengerjakan salat Isya? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tentukan, Allah yang takdirkan, Allah yang mudahkan, Allah yang menggariskan semuanya. Tapi siapa yang mengerjakan secara langsung perbuatan itu? Hamba. Hamba itu sendiri yang mengerjakan secara langsung. Mereka yang terlibat secara langsung untuk mengerjakan perbuatan itu. Jadi takdir Allah yang menentukan, Allah yang menggariskan. Tapi perbuatan itu sendiri, siapa yang mengerjakan secara langsung? Hamba, manusia sendiri. Sampai sini dipahami, ada perbedaannya. Iya. Sebab dari sini kita akan melihat perbedaan antara mazhab al-sunnati wal jamaah dan mazhab al-murji'ah. Iya, dalam pembahasan takdir. Ahlussunnah mengatakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Amalan Allah yang mentakdirkan. Dan yang mengerjakan perbuatan tersebut hamba, sebab mereka yang mengerjakan secara langsung. Iya. Dan itu semuanya banyak dalil-dalilnya ya. Allah sebutkan tentang surga, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian disebabkan karena perbuatan kalian. Allah sandarkan perbuatan itu kepada manusia, menunjukkan bahwasanya perbuatan yang dikerjakan memang mereka yang mengerjakannya, manusia yang mengerjakannya. Sampai sini paham? Tapi perbuatan itu bisa terjadi, siapa yang menghendakinya? Siapa yang menghendakinya? Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menggariskan semuanya sehingga bisa terjadi. Tapi siapa yang mengerjakan secara langsung? Manusia.
Nah, adapun Al-Murji'ah mereka mengatakan karena Allah yang mentakdirkan semuanya, sehingga hamba itu ketika mengerjakan sesuatu jangan disandarkan kepada hamba. Itu maksud mereka. Itu anggapan mereka. Kan kata mereka, ini kan semuanya takdir Allah. Nah, manusia dalam urusan takdir layaknya sebuah kapas diterbangkan oleh angin. Jadi kata mereka dalam anggapan keyakinan mereka, manusia ketika disiksa dalam api neraka, katanya Allah zalim. Kenapa Allah zalim? Kata mereka, ini hamba kan ditakdirkan. Mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah mentakdirkan mereka. Dan mereka dalam hal ini seperti kapas diterbangkan oleh angin. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dalam anggapan mereka. Ini jelas bertentangan. Jelas tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tidak sesuai dengan akal sehat juga. Betul yang namanya perbuatan Allah yang mentakdirkan. Tapi siapa yang mengerjakan itu semuanya? Manusia. Iya. Dan sering kita sampaikannya bahwa untuk bisa mengerjakan suatu perbuatan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua perkara kepada manusia itu sendiri yang dengannya mereka bisa mengerjakan apapun yang mereka inginkan. Diberikan qudrah, diberikan kemampuan. Dengan kemampuan itu mereka bisa mengerjakan dari apa yang mereka inginkan. Saya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengangkat air ini. Dengan kemampuan tadi, atas izin Allah saya bisa mengangkat air ini. Kan begitu? Yang kedua, Allah berikan kepada saya ikhtiar. Ada pilihan. Dengan pilihan itu, saya bisa memilih untuk mengangkat barang ini. Jelas? Tapi memang ini bisa terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, memang betul. Tapi takdir dia terjadi karena ada sebab. Sampai sini paham? Takdir dia terjadi karena ada sebab. Apa sebabnya? Yaitu manusia sendiri. Sampai sini antum paham ya? Jadi jangan ditabrangkan antara dua perkara ini, tapi gabungkan. Sehingga seorang akan bisa memahami pembahasan takdir sebagaimana mestinya. Baik. Kemudian kata beliau, "Fal 'abdu sababun wa dzalika li anna al-majnuna wa ghairu al-'aqil wal mukrah wan nasi la yu'akhadh." Iya. Maka hamba itu sendirilah yang menjadi sebab. Karenanya kata beliau, orang gila yang tidak berakal, orang yang terpaksa, orang yang lupa, mereka semuanya ketika mengerjakan sesuatu, mereka tidak akan dihukum. Walaupun mereka tadi ini, orang gila, orang yang terpaksa, orang yang lupa, ketika mereka mengerjakan perbuatan yang keliru, perbuatan dosa, mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Kenapa? Mereka tidak punya kemampuan itu. Kan tadi manusia bisa mengerjakan sesuatu karena ada kemampuan. Ini manusia yang hilang ingatannya. Tidak waras dia. Ketika mengerjakan perbuatan dosa, ada kemampuannya? Tidak ada kemampuannya sebab mereka tidak punya akal. Sampai sini paham? Sama orang yang dipaksa berbuat zina. Mereka tidak punya kemampuan. Mereka dipaksa berbuat zina. Sehingga kemampuan itu tidak ada. Maka di saat itu mereka tidak bisa dihukum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut hukuman bagi mereka. Mereka tidak dihukum karena tidak ada kemampuan mereka untuk menolak. Sampai sini paham? Mereka yang dipaksa untuk berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat, mereka sejatinya diangkat hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kemampuan tadi. Atau orang yang lupa lupa akan hukumnya. Dia kerjakan perbuatan dosa dan dia lupa hukumnya. Ya seperti ini juga dia angkat hukumnya, dia angkat hukumannya. Karena mereka tidak punya kemampuan tadi. Nah, mereka ini memang tidak mendapatkan hukuman disebabkan karena tidak ada kemampuan. Selain daripada itu, manusia selama mereka punya kemampuan, punya keinginan, ketika berbuat dosa akan dihukum oleh Allah. Kenapa? Allah berikan kepada mereka kemampuan. Allah berikan kepada mereka ikhtiar. Nah, ketika mereka berbuat maksiat tadi, pantas bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Tapi Ustaz, ini kan semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul memang takdir. Tapi perbuatan dosa itu terjadi karena Anda yang mengerjakan. Karena Allah berikan pilihan kepada kalian. Ini perbuatan baik, ini perbuatan jelek. Silahkan pilih. Jika kalian mengerjakan perbuatan jelek, akan mendapatkan hukuman. Betul dia terjadi atas takdir Allah, tapi Anda mengerjakan. Kan begitu? Anda diberikan pilihan sekarang. Ini perbuatan baik, silahkan kerjakan. Jika Anda mengerjakan, Anda mendapatkan pahala. Sampai sini dipahami ya? Mudah sebenarnya, tapi
terus diulangi akan paham itu. Iya. Makanya sebagian ulama itu ya, sebagian ulama mereka mengkritisi iya, kitab Syifaul Alil karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sebagian ulama. Karena memang kitab Syifaul Alil yang dikarang oleh Ibnu Qayyim itu beliau secara berdalam-dalaman terlalu detail dalam membahas tentang takdir, sehingga beliau sedikit terjatuh dalam pembahasan takdir. Makanya dalam urusan takdir itu jangan terlalu banyak bertanya, jangan terlalu banyak mempertentangkan antara ini dengan itu. Sudah imani saja. Imani dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa segala sesuatunya atas izin Allah, berdasarkan ketentuan Allah. Tapi siapa yang mengerjakan itu semuanya? Hamba yang mengerjakan, hamba yang berbuat, hamba yang bertindak secara langsung. Sudah iman itu saja, jangan ditabrak-tabrakan. Sebab kapan seorang terlalu dalam urusan takdir, biasanya akan terjatuh dia. Biasanya akan terjatuh. Sudah antum pahami saja apa akidah ahli sunnah dalam pembahasan takdir, antum mengimani itu, antum bekerjakan, antum meyakini. Selain daripada itu adalah pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jelas ya? Baik, lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala, summa qal fawalladhi nafsi biyadihi hadha qasamun walakin man huwa al-muqsim al-zahiru annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayakunu hadha min asli al-hadith wa qila innal muqsima huwa ar-rawi ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fayakunu hadha min al-madraj fil hadith walakin al-zahira annahu min kalami ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fawalladhi nafsi biyadihi aqsama sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu wal masduq min babit ta'kid wa li ahammiyati hadzal amr. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan hadis ya, di mana Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini diantara diantara bentuk dan lafaz-lafaz sumpah yang dibolehkan. Iya. Artinya, apakah boleh seorang menggunakan sumpah dengan kalimat-kalimat seperti ini? Jawabannya boleh. Karena ini sejatinya adalah seorang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sumpah itu dibolehkan dengan beberapa catatan. Yang pertama, dia menggunakan nama Allah atau dia menggunakan sifat-sifat Allah. Sama di sini. Nabi SAW ketika bersumpah menggunakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Apa sifat yang disebutkan di sini? Sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Jelas ya? Jadi ini bukan kekhususan Nabi, tapi ini sebuah lafaz sumpah yang boleh dikerjakan siapapun. Jadi sepanjang sumpah itu menyebutkan nama Allah atau sifat Allah, boleh. Sama hanya seperti di sini. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Dan sumpah seperti ini atau kalimat seperti ini itu ada banyak. Disebutkan oleh para sahabat, mereka menggunakan kalimat sumpah seperti ini. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau merekomendasikan tentang dirinya. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi man unzilat. Lau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tablaghul ibil la rahiltu ilaih." Kata Abdullah bin Mas'ud, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini syahidnya. Bagaimana sahabat itu menggunakan kalimat sumpah dengan kalimat yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya antum menggunakan sumpah seperti ini, boleh saja. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa sumpah ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya. Hada qasamun, ini merupakan sumpah. Lakin man huwal muqsim, akan tetapi siapa yang sebenarnya bersumpah di sini? Jadi seakan-akan Syekh Shalih Al-Fauzan mempertanyakan, siapa yang bersumpah di sini? Apakah Nabi ataukah yang meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud? Jadi ada sisi sisi iskal dari beliau, siapa yang bertanya atau siapa yang bersumpah?
Beliau mengatakan al-zahir annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayakunu hadha min aslil hadis. Maka secara tekstual, secara zahirnya yang bersumpah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang zahirnya sesuai dengan konteksnya. Siapa yang bersumpah? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kemungkinan bahwa yang bersumpah di sini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud tadi. Nah, kalau seandainya berdasarkan kemungkinan tadi yang bersumpah adalah Abdullah bin Mas'ud, maka sumpah ini min babil mudraj. Masuk dalam pembahasan mudraj dalam ilmu hadis. Apa itu mudraj? Mudraj itu adalah sebuah kalimat yang sebenarnya bukan hadis tapi dimasukkan ke dalam hadis. Itu namanya mudraj. Ada pembahasan khusus dalam ilmu al-hadis. Ada pembahasan disebut dengan kalimat mudraj. Dan mudraj seperti yang telah kita sebutkan tadi adalah sebuah kalimat yang sebenarnya bukan hadis tapi dimasukkan ke dalam hadis. Dia bukan hadis dia ucapan tersendiri, ucapan sahabat kah, ucapan tabi'in kah, tapi dimasukkan ke dalam hadis. Nah, kalimat itu disebut dengan apa? Mudraj. Mudraj. Itu banyak contoh-contohnya. Berdasarkan kemungkinan tadi, kalau seandainya ini sumpah berasal dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, maka hadis ini adalah contoh tentang mudraj. Paham? Paham di sini? Baik. Kata beliau, kalau seandainya yang bersumpah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sesuai dengan hadisnya, jelas. Karena di sini adalah Nabi yang bersumpah, maka jelas, tidak perlu lagi dibahas. Iya. Wa qila innal muqsim huwa ar-rawi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fayakunu hadha min al-mudraj fi al-hadits. Walakin al-zahir annahu min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang benarnya kata beliau, secara tekstualnya bahwa yang bersumpah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dikatakan aqsama sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah dan beliau sendiri adalah orang yang sangat shadiq, orang yang jujur lisannya, wal masduq, dan orang yang terpercaya. Jadi subhanallah, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki dua karakter yang sangat indah, dan dua karakter ini merupakan kepribadian beliau sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Sudah melekat pada beliau, jujur pada lisannya dan dipercaya oleh manusia. Dan sifat mulia ini bukan beliau dapatkan ketika beliau baru menjadi nabi, tidak. Sebelum lagi beliau diangkat menjadi nabi, sudah dikenal sebagai seorang yang sangat jujur, sangat terpercaya, sangat amanah. Iya, dalam urusan besar ataukah urusan kecil, beliau sangat jujur, sangat terpercaya, amanah sekali. Nah, karena Nabi SAW dikenal akan akhlaknya yang mulia tadi, jujur, amanah, sehingga ketika beliau berdakwah itu mudah. Banyak yang menerima, walaupun ada pertentangan juga. Iya. Tapi pada dasarnya banyak dari para sahabat yang mereka memeluk Islam disebabkan karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat menakjubkan. Saya pernah ada pembahasan khusus terkait dengan bagaimana keindahan akhlaknya Rasulullah SAW yang membuat para sahabat itu mereka masuk ke dalam agama Islam. Saya punya pembahasan khusus itu tadi saya sampaikan di Wajo. Bagaimana akhlaknya beliau itu betul-betul bukan karena pencitraan, bukan karena ketika ada politik. Kan biasanya zaman sekarang orang kalau ada politik baru tiba-tiba baik, kan begitu ya? Tiba-tiba bagi-bagi beras, bagi-bagi uang, bagi-bagi ini, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba baik. Subhanallah. Nabi tidak begitu. Beliau baik itu memang dari dalam hati ya. Istilahnya cantik luar dalam istilahnya. Insyaallah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan dalam dalam pelajaran saya itu, beliau memiliki akhlak yang mulia bukan kepada kawannya saja. Kepada lawan sekalian pun beliau menampakkan akhlak yang sangat indah. Kepada kawan, kepada lawan, kepada istri, kepada anak, kepada musuh, ditampakkan akhlak yang mulia. Subhanallah. Itulah membuat banyak dari kaum musyrikin mereka memeluk agama Islam. Iya. Sebelum mereka diajak memeluk Islam, terlebih dahulu mereka sudah menyerahkan diri mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat. Subhanallah. Ini
menjadi pelajaran kepada kita semua ya, bahwa kita di zaman sekarang itu krisis panutan yang baik, krisis akhlak yang mulia, krisis adab dan akhlak yang indah. Iya. Dan itu lebih diperkeruh lagi, lebih diperumit lagi ketika orang-orang yang kita jadikan sebagai panutan, mereka sendiri juga adalah orang-orang yang jelek akhlaknya, na'udzubillah. Itu lebih diperumit lagi, lebih diperkeruh masalahnya. Ketika orang-orang yang tadinya kita ulungkan, kita jadikan sebagai panutan, ternyata menampilkan akhlak yang buruk, na'udzubillah. Yang harusnya mereka dijadikan sebagai panutan itu menampakkan akhlak yang indah ya, karena mereka sebagai panutan ini. Namun anehnya mereka yang sudah ditokohkan ini ternyata tidak menampakkan akhlak sebagaimana mestinya. Wa inallahil mustaka. Baik, ini pelajaran penting. Ketika dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiq wal masduq. Kemudian yang terakhir, min babi at-ta'kidi wa li ahamiyati hadzal amr. Kenapa mesti disebutkan tentang akhlaknya beliau? Kenapa? Satu, untuk menegaskan perkara yang akan disebutkan, bahwa perkara yang akan disampaikan ini perkara yang sangat penting. Maka perhatikan, sebab yang menyampaikan ini adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Itu maksudnya, untuk mempertegas tentang apa yang akan disampaikan. Kemudian berikutnya, wali ahamiyati hadzal amr. Karena pentingnya perkara ini sehingga perlu Nabi bersumpah, dan perlu juga disebutkan tentang akhlaknya Rasulullah SAW, agar supaya orang yang mendengarkan hadis ini mereka fokus mendengarkannya. Jelas ya? Sudah kita sebutkan penjelasan tentang hadis ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita kita cukupkan sampai di sini. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya.